Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung di channel YouTube Korea Arsa. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, dan kerajaan Sriwijaya. Nah, pada video kali ini kita masih membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang berkembang di Indonesia, yakni kerajaan Mataram dan kerajaan Kediri. Oke, kita langsung saja ke pemateriannya. Selamat menyaksikan. Setelah kita membahas mengenai kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, dan kerajaan Sriwijaya, nah pada video kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan Mataram kuno dan kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Mataram kuno ini disebut dengan kerajaan Megang yang berlokasi di pedalaman Jawa Tengah, yakni di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai. Nah, letak ibu kota kerajaan ini secara tepat belum dapat dipastikan. Ada yang menyebutkan Megang di Puhpitu, Giri Megang di Bumi Mataram, yakni daerah yang dimaksud ini yaitu belum jelas. Nah, akan tetapi kemungkinan besar kerajaan Mataram kuno ini berada di daerah Kudus sampai sekitar Prambanan. Hal ini berdasarkan letak prasasti-prasasti yang ditemukannya. Nah, masyarakat Mataram kuno ini terbilang sangat maju dalam hal kebudayaan. Terbukti dengan banyaknya bangunan-bangunan canggih yang dibuat pada masa kerajaan Mataram kuno. Nah, termasuk dua candi besar yang sangat megah. Tiga lain adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, Candi Borobudur ini dibuat pada masa pemerintahan Samaratungga, yakni dari dinasti Sailendra yang bercorak agama Buddha. Sedangkan Candi Prambanan ini dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan selesai pada masa pemerintahan Daksa dari dinasti Sanjaya yang bercorak agama Hindu. Jadi, di Mataram kuno ini ada dua dinasti yang berkembang, yakni ada Wangsa Sailendra yang bercorak agama Buddha dan yang kedua Wangsa Sanjaya yang bercorak agama Hindu. Nah, sistem ekonominya, kerajaan Mataram kuno ini dikenal sebagai kerajaan negara agraris. Sedangkan saingannya yaitu kerajaan Sriwijaya yang merupakan negara maritim. Nah, jadi adanya saingan atau pesaing antara kerajaan Mataram kuno dengan kerajaan Sriwijaya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan eksistensinya atau kekuasaannya di Nusantara. Kemudian, agama resmi dari kerajaan Megang atau kerajaan Mataram kuno ini pada masa pemerintahan Sanjaya adalah Hindu aliran Siwa. Nah, ketika Wangsa Sailendra berkuasa, agama resmi kerajaan ini berganti menjadi Buddha aliran Mahayana. Nah, pemerintahan kedua dinasti tersebut dapat berjalan dengan rukun. Di bawah pemerintahan dinasti Sailendra, toleransi agama masih sangat terjaga. Hal ini dibuktikan dengan candi-candi yang berada di Jawa Tengah bagian utara ini bercorak agama Hindu, sedangkan bagian selatan bercorak agama Buddha. Nah, hal ini menjadi bukti bahwa kerukunan hidup beragama di Indonesia pada saat itu sudah sangat toleransi atau sudah sangat terjaga. Nah, kemudian pada saat Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya berkuasa, agama Hindu dan Buddha tetap hidup berdampingan dengan penuh toleransi tanpa adanya konflik antar satu sama lain. Sumber-sumber sejarah yang menceritakan tentang kerajaan Megang ini ditemukannya prasasti-prasasti. Salah satunya itu Prasasti Canggal dan Prasasti Manti Asih. Nah, Prasasti Canggal ini berbahasa Sanskerta dan berhuruf Palawa, berisikan tentang asal-usul Sanjaya. Nah, menurut prasasti ini, Jawa pada awalnya dipimpin oleh Raja Sana. Ia memerintahkan dengan sangat adil. Setelah wafat, diganti oleh putranya yang bernama Sanjaya. Nah, kemudian dijelaskan pula keadaan Pulau Jawa yang sangat makmur, kaya akan padi dan emas. Nah, keadaan kerajaan digambarkan sangat tentram. Nah, kemudian juga dijelaskan juga di prasasti ini nama-nama atau daftar raja-raja Mataram berdasarkan prasasti Canggal, seperti dari Sanjaya sampai Dharma Wangsa Teguh. Nah, kemudian prasasti Manti Asih. Nah, prasasti Manti Asih ini ditulis menggunakan aksara Jawa kuno. Nah, prasasti ini berasal dari Wangsa Sanjaya, serta prasasti ini ditemukan di Kampung Mekeseh Kidul, Desa Mekeseh, Kecamatan Magelang, Kota Magelang. Kemudian masa keruntuhan kerajaan Mataram.
Nah, sesudah Gyahwawa wafat, kemudian digantikan oleh menantunya yang bernama Empu Sindok. Nah, Empu Sindok ini memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno yang tadinya di Jawa Tengah kemudian berpindah ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti baru yaitu dinasti Isyana pada tahun 1928 Masehi. Konon, pemindahan ini dikarenakan adanya bencana alam yang terjadi di Jawa Tengah, seperti letusan Gunung Merapi, gempa vulkanik, dan hujan material vulkanik. Nah, kemudian kerajaan Mataram kuno ini berpindah ke Jawa Timur. Nah, Empu Sindok ini melanjutkan kerajaan Megang Kamulan. Tidak diketahui secara pasti maupun secara jelas apakah Gyahwawa ini tewas dalam bencana alam tersebut ataukah sudah meninggal sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, dinasti yang berkuasa di kerajaan Mataram kuno ini yang berletak di Jawa Timur bukan lagi Sanjaya Wangsa, melainkan sebuah keluarga baru yang bernama Isana Wangsa yang merujuk pada gelar Abhiseka Empu Sindok. Kekuasaan Wangsa Sengrengra meliputi kerajaan Megang dan juga kerajaan Sriwijaya yang berada di Pulau Sumatera. Hal ini ditandai dengan ditemukannya prasasti Ligor pada tahun 775 Masehi yang menyebutkan nama Maharaja Wisnu dari Wangsa Sengrengra sebagai penguasa Sriwijaya. Nah, hubungan senasib antara Jawa dan Sumatera berubah menjadi permusuhan ketika Wangsa Sanjaya bangkit kembali memerintahkan kerajaan Megang. Nah, pada tahun 850-an, Rakai Pikatan berhasil menyingkirkan seorang anggota Wangsa Syailendra yang bernama Bala Putradewa Putra Samarawira. Nah, Bala Putradewa ini kemudian menjadi Raja Sriwijaya, di mana ia tetap menyimpan dendam terhadap Rakai Pikatan. Nah, perselisihan antara kedua raja ini berkembang menjadi permusuhan turun-temurun pada generasi selanjutnya. Selain itu, kerajaan Megang dan kerajaan Sriwijaya juga bersaing untuk menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Nah, rasa permusuhan Wangsa Sengrengra terhadap Jawa terus-menerus berkelanjutan. Bahkan ketika Wangsa Isana berkuasa, sewaktu Empu Sindok memulai periode di Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang untuk menyerangnya. Nah, pertempuran ini terjadi di daerah Anjuk Ladang atau di daerah sekitar Nganjuk, Jawa Timur yang dimenangkan oleh pihak Empu Sindok. Kemudian, adanya peristiwa yang terjadi di kerajaan Mataram kuno. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa Mahapralaya. Nah, peristiwa hancurnya Istana Megang di Jawa Timur ini berdasarkan berita dalam prasasti Pucangan. Tahun terjadinya peristiwa tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas, sehingga muncul dua versi pendapat. Nah, sebagian sejarawan menyebutkan kerajaan Megang runtuh pada tahun 1006 Masehi, sedangkan yang lainnya menyebutkan tahun 1016 Masehi. Raja terakhir kerajaan Megang, yakni Dharmawangsa Teguh, ia mengirimkan pasukan untuk menggempur ibu kota Sriwijaya sejak ia naik tahta tahun 991 Masehi. Nah, permusuhan antara Jawa dan Sumatera semakin memanas pada saat itu. Nah, pada tahun 1006 Masehi, Dharmawangsa lengah ketika ia mengadakan pesta perkawinan putrinya. Nah, Istana Megang diserbu oleh pasukan dari Sriwijaya. Nah, dalam peristiwa tersebut, Dharmawangsa tewas. 3 tahun kemudian, seorang pangeran berdarah campuran Jawa Bali yang lolos dari peristiwa Mahapralaya tampil membangun kerajaan baru sebagai kerajaan lanjutan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, pangeran ini bernama Erlangga yang mengaku bahwa ibunya adalah keturunan Empu Sindok. Nah, kerajaan yang ia dirikan kemudian lazim disebut dengan nama Kerajaan Kahuripan. Kemudian kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Kediri. Nah, letak Kerajaan Kediri berada di Jawa Timur yang berpusat di Daha atau sekarang kita kenal dengan Kota Kediri. Nah, asal-usul Kota Daha berasal dari Ganapura, artinya kota api. Nah, mengenai lokasi Kerajaan Kediri ini bersumber dari salah satu prasasti peninggalan yang berhasil ditemukan, yakni prasasti Pamuatan. Nah, prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Erlangga, raja pertama sekaligus pendirinya.
Namun, yang menarik di sini adalah sebelum pusat ibu kota berada di kota Gaha, ternyata keberadaannya di wilayah Kahirupan. Pada tahun 1041 Masehi, Raja Erlangga memerintahkan membagi kerajaan menjadi dua bagian. Nah, pembagian kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang Brahmana yang sangat terkenal akan kesaktiannya, yang bernama Empu Baraga. Nah, kedua kerajaan tersebut dikenal dengan Kahuripan. Nah, kerajaan ini tuh menjadi kerajaan Jenggala dan kerajaan Panjalu yang dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Nah, kisah ini dikisahkan dalam Prasasti Mahasubya, kemudian di Kitab Negara Kertagama, dan di Kitab Calon Arang. Nah, tujuan pembagian kerajaan menjadi dua agar tidak terjadi pertikaian. Nah, Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat yang bernama Panjalu yang berpusat di kota baru yaitu Gaha. Sedangkan Mapanjigarasakan mendapatkan kerajaan di daerah timur yang bernama Janggala yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Nah, sistem kepercayaan yang berkembang di kerajaan Kediri ini adalah Hindu Siwa. Hal ini dibuktikan dari kerajaan Kediri letaknya di daerah pedesaan, bukan di pesisir, sehingga kerajaan Kediri adalah kerajaan agraris. Nah, arca yang ditemukan di desa atau di daerah Kediri ini tergolong langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa cakur muka atau bermuka empat. Seperti yang kita ketahui bahwa Dewa Siwa adalah salah satu dewa dari agama Hindu. Nah, kemudian Jayawarsa adalah raja pertama kerajaan Kediri dengan prasastinya yang berangkat tahun 1104 Masehi. Ia menamakan dirinya sebagai Kekisan Wisnu. Nah, Dewa Wisnu adalah dewa dari agama Hindu. Nah, kemudian maka pencaharian utama rakyat kerajaan Kediri adalah bercocok tanam dan maritim, serta mereka telah mengenal sistem emas dan uang. Nah, kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Raja Srijayabaya. Hingga kerajaan Kediri daerahnya terus meluas, yang awalnya berasal dari Jawa Tengah kemudian terus meluas ke hampir seluruh pulau Jawa. Nah, sejarah tentang masa-masa kejayaan yang pernah digapai oleh kerajaan Kediri ini semakin kuat dengan adanya berita atau catatan dari Cina. Kemudian masa keruntuhan kerajaan Kediri. Nah, keruntuhan kerajaan Kediri bermula ketika terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana. Nah, kaum Brahmana ini meminta bantuan dari seorang yang bernama Keng Arok. Nah, Keng Arok ini merupakan seorang pemimpin dari daerah Kumapel yang pada saat itu daerah Kumapel ingin memisahkan diri dari kerajaan Kediri. Karena selama ini kerajaan Kumapel atau daerah Kumapel merupakan daerah bawahan atau kerajaan bawahan dari kerajaan Kediri. Nah, pertempuran antara kerajaan Kediri dengan rakyat Kumapel yang didukung penuh oleh Keng Arok terjadi di daerah desa Ganter atau daerah-daerah sekitarnya. Dan pada akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Keng Arok ini berhasil mengalahkan pasukan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya pada tahun 1222 Masehi. Nah, dengan kekalahannya kerajaan Kediri di daerah tersebut, maka runtuhnya juga kerajaan Kediri karena kekalahannya sangat telak. Dan setelah kerajaan Kediri kalah, maka menjadi wilayah bawahan dari kerajaan Singasari Kumapel yang dipimpin oleh Keng Arok. Nah, kemudian Keng Arok mengangkat Jayasaba yang merupakan putra dari Kertajaya sebagai bupati dari daerah Kediri. Pada tahun 1258, Jayasaba digantikan oleh putranya yang bernama Sasrajaya. Kemudian pada tahun 1271 Masehi, Sasrajaya digantikan oleh putranya yang bernama Jaya Katwang. Nah, pada pemerintahan Jaya Katwang, ia berusaha membangun kembali kerajaan Kediri yang telah runtuh dengan memberontak pada kerajaan Singasari yang saat itu berada di bawah kekuasaan Raja Kertanegara. Nah, hingga akhirnya Raja Kertanegara ini terbunuh dan pasukan dari kerajaan Singasari berhasil dikalahkan.
Nah, Jaya Katuang berhasil mendirikan kembali kerajaan Kediri yang telah runtuh. Akan tetapi, tidak lama kemudian pasukan yang dipimpin oleh Raden Wijaya ini berhasil meruntuhkan kembali kerajaan Kediri. Nah, Raden Wijaya merupakan menantu dari Raja Kertanegara yang telah terbunuh sebelumnya. Sejak saat itu, kerajaan Kediri benar-benar runtuh dan tidak bisa bangkit kembali. Sekian video kali ini, mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.